Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Kenyok Motor. Kali ini saya bakal review motor Pega ZR dengan keluhan kopling yang tidak perek ya, tidak perek atau tidak ngopling. Kebetulan ini udah pakai kopling manual ya. Ini bloknya lagi dicuci sama anaknya nih. Nah, kadang nggak mau, malu dia ya. Malu kenapa? Karena mungkin nggak pede katanya, nggak pede ya. Cuma yang lebih parahnya lagi di sini, motor ini kena santet ya. Nih, kelihatan nggak? Ini apa? Ini pasir teman-teman. Nah, ini pasir ya. Ini saya nggak rekayasa ya. Tadinya nggak saya vlog sebenarnya ini untuk motor ini, tapi kayaknya motor ini perlu saya vlog ya, karena saya seumur-umur ngebengkel belum pernah bongkar motor dengan keluhan dalamnya tuh penuh pasir ya. Ini motor masih jalan ya, masih jalan seperti biasa, cuma memang koplingnya sudah nggak perek ya. Tuh lihat, pasir mulu kan nih ya. Tapi ini motor masih jalan, masih bisa berjalan ya seperti biasanya. Cuma yaitu tadi koplingnya itu nggak prei, atau ya nggak prei ya, jadi koplingnya tuh ngelos aja. Nah, setelah saya buka, setut koplingnya patah karena dia terganjal oleh pasir-pasir inilah. Nah, pasir ini tuh masuk ke bagian blok kopling ini ya. Coba ini. Oh, hasilnya banyak banget tuh ya. Ini motor bener-bener kena santet ya. Ini seandainya bukan motor Pega ZR, udah macet ini ya, karena Pega ZR sistem pelumasan olinya atau olinya tuh bener-bener bersih ya. Di sini ada saringan olinya ya, lalu di dalam juga ada saringan olinya lagi. Sini sebelum naik ke pompa oli dia disaring dulu ke sini ya, di sini lalu di sini ya. Seandainya ini bukan motor Pega ZR, saya jamin udah macet ya, saya jamin motor ini udah macet. Jadi oli sebelum masuk naik ke pompa oli tuh disaring dulu ya, disaring dulu oleh saringan oli double ya. Kalau untuk Pega ZR double, dari blok mesin satu, lalu di sini di dalam sini satu ya. Kebetulan ini bloknya mereknya inilah ya, gak usah disebutin, tinggal teman-teman aja yang lihat sendiri ya. Kebetulan bloknya ini, jadi lumayan ada saringannya ya, jadi tertolong oleh saringannya ya, tertolong oleh saringan ya. Kita bakal lihat bongkar apa saja yang kena ini. Mudah-mudahan sih belum naik ke stang piston ya. Kalau naik sampai masuk ke sini aja nih, sampai masuk ke sini, motor pasti gancet. Tapi ini kebetulan bukan katanya ya, saya lihat sendiri motor ini bisa jalan, bisa hidup ya. Cuma kendalanya ada di kopling sini. Nah, motor ini masih bisa hidup ya. Saya sih yakin kalau motor selain motor ini yang saringannya nggak double, insya Allah motor ini udah rontok lah ya. Rontok dalam artian oli pasti tidak naik ke sini ya, karena terhalang oleh ya ini pasir-pasir inilah. Nah, pasir-pasir inilah yang menghalangi pompa oli ya, jalan lajunya oli ya, lajunya oli begitu ya. Ini kita bongkar dulu ya, kita lihat nanti apa saja yang kena ya.
Nah ini udah saya bongkar ya untuk bagian bak kopling atau rumah koplingnya ya. Kita lihat di sini banyak banget pasirnya tuh ya. Cuma ini memang ada kelebihannya untuk motor Pegadzetter ya, yang saya sebutkan tadi ya, jadi saringannya tuh ada dua double ya, di dalam blok satu di sini ya, di luar blok satu. Nah sini ini saringannya ya, jadi motor ini masih bisa berjalan, masih bisa jalan karena olinya belum masuk ke stang seher ya, belum masuk ke stang seher. Jadi saya curiga juga motor ini belum lama ya, kemasukan olinya tuh kemasukan pasirnya tuh belum lama ya. Kata adanya juga patah setutnya tuh kok motornya nggak nguping tuh baru berapa hari ini gitu ya, tapi motor masih hidup normal ya. Kita jelasin sedikit ya untuk masalah jalur olinya ya. Jadi di sini kan oli banyak ya, di sini di bak di sini oli ya, oli banyak, sini oli banyak ya, sorry ada motor. Sini oli banyak di bak kopling, ini misalkan oli lah ya segini ya. Oli itu dipompa di sini ke sini nih, ini pompa oli nih, ini gigi pompa oli nih, dalamnya gigi pompa oli. Jadi di sini tuh oli ditampung di bak, di karter lah ya, kalau kita bilang ke karter ya. Di sini disaring dulu. Nah, istimewanya Pegadzetter ya. Jadi disaring dulu. Untuk motor-motor yang lain sebenarnya juga sama ya, disaring dulu. Kalau di sini sebelum masuk ke pompa oli itu disaring dulu. Nah, ini disaring dulu, lalu masuk sini, lalu keluar dari sini nih. Keluar dari sini ngompa untuk ke stang seher masuk sini ya. Tapi sebelum masuk ke stang seher ini ya disaring dulu sama ini. Nah jadi saringannya double ya. Jadi motor ini nggak sampai macet dulu karena olinya tuh disaringnya double 2 kali lah ya. Jadi oli yang masuk ke sini tuh bersih ya. Kurang lebih seperti itulah untuk penjelasan saya ya. Kita tanya ke adik kita dulu ya. Bagaimana perasaan motornya disantet orang? Ceng, kumaha rasana? Parah kan? Parah. Parah? Parah. Sakit hati lah ya. Oke. Ya mungkin cukup segitu dulu ya. Ini takut videonya kepanjangan. Besok kita setel-setel ya, kita cari ininya dulu ya. Ya, karena kerusakan ada di sini. Ininya sampai patah ya ketika mungkin ini adanya termasuk apa ya? Bejo lah ya. Kalau bilang bejo. Nggak sampai motornya macet ya, kemakan sama yang lain ya, karena ya mungkin karena baru juga, terus karena saringan ininya juga double ya, itulah ya. Jadi yang ini nanti kita bersihkan, nanti kita ganti untuk setut koplingnya, kita rakit lagi bagaimana hasilnya ya. Tunggu saja di video selanjutnya ya dari Kinyok Motor. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.